Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik dan penuh dengan berkah ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menikmati proses ibadah Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah, menjadi Ramadan yang terbaik, berkualitas untuk diri kita, keluarga, lingkungan kita. Tentu harapan besar ini adalah harapan yang harus dimiliki oleh setiap individu orang mukmin, karena begitu banyak kemudahan, begitu banyak kebaikan, peluang yang Allah berikan dengan kehadiran Ramadan pada tahun kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk terus senantiasa kita mempersembahkan yang terbaik dalam amal kita di bulan Ramadan ini. Tentu ini semua adalah untuk keselamatan kita, kebahagiaan kita, dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, dan tentu pada keluarga besar Nabi, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan semoga kita semua termasuk bagian umat Nabi yang terus senantiasa memantaskan diri umat Nabi yang layak di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama ucapkan kalimat-kalimat yang menyejukkan. Karena tidak ada ucapan yang terbaik, ucapan yang paling indah ketika hadirnya bulan Ramadan, kecuali ucapan marhaban ya Ramadan. Semoga kesenangan, kebahagiaan ini menunjukkan bahwa kita sebagai pribadi mukmin, bahwa kita sebagai orang muslim yang senantiasa ketika datangnya perintah Allah, ketika datangnya perintah untuk menunaikan ajaran Allah, maka disikapi, direspon dengan hati yang lapang, dengan kebahagiaan yang tiada tara. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, oleh karenanya ketika kita ingin di tahun ini, tentu tahun-tahun yang akan datang, ketika Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, ketika kita ingin menjadikan Ramadan kita Ramadan yang bermakna, Ramadan yang berkualitas untuk diri kita, keluarga, lingkungan, bahkan bangsa, negara, dan dunia, tentu kita harus memiliki persiapan yang maksimal. Kita harus memiliki persiapan yang matang. Karena kesuksesan tidak bisa diraih dengan hal-hal biasa. Kemenangan tidak bisa diraih dengan hal-hal yang dilakukan oleh keumuman orang. Biasanya para pemenang itu adalah mereka melakukan sesuatu hal yang memang tidak biasa dilakukan oleh keumuman orang. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadikan Ramadan bulan kemenangan bagi kita, kemenangan untuk diri kita, kemenangan untuk dakwah, kemenangan untuk umat, tentu persiapannya juga harus maksimal. Setidaknya ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan dalam menyongsong, menyambut Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Yang pertama adalah i'dadur ruhi, persiapan ruhiyah atau persiapan mental spiritual. Dengan cara apa?
menyambut kedatangan Ramadan dengan persiapan mental spiritual ini dengan cara menghadirkan rasa gembira, rasa duka cita, rasa sukacita dalam apa? Dalam menyambut kedatangan Ramadan. Bukan dengan duka cita, artinya itu kesedihan. Apalagi datangnya Ramadan dengan disikapi dengan raut muka yang cemberut, itu kan mencerminkan persoalan penyakit hati ya. Biarkan hari ini langka minyak, harga-harga mahal, gak peduli. Artinya kita hari ini cukup hati kita merasa gembira dengan kedatangan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Dengan cara apa? I'dadul. Kemudian yang kedua, i'dadul fikri, artinya persiapan intelektual. Karena betapa banyak orang melakukan puasa, tapi sia-sia puasanya. Faktor utamanya adalah minimnya ilmu. Oleh karena itu, dari mulai sekarang, mari kita buka kembali sahabat-sahabatku sekalian, buku-buku fikih saumnya. Untuk apa? Untuk menjaga, untuk menertibkan puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sehingga ibadah kita efektif dan maksimal. Kenapa? Karena ibadah kita berdasarkan ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kam min so'imin laisa lahu min saumi ilal ju'i wal atsi. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Artinya ketika orang berpuasa tidak melibatkan ilmu, maka puasanya sia-sia. Oleh karena itu, poin penting yang kedua adalah i'dadul fikri, persiapan intelektual. Kemudian yang kedua, yang ketiga, i'dadul jasadi. Hanya saking semangatnya, i'dadul jasadi, persiapan fisik ya. Kenapa? Karena dengan cara mempersiapkan fisik supaya fisik ini sehat, bugar ya, kemudian ada penyakit ya, kemudian kita berusaha mengobatinya. Kenapa? Karena dengan fisik yang sakit ini akan mengganggu kehusuan saum. Tentu ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Di saat orang lain berkompetisi, berlomba untuk melakukan amal-amal kebaikan, naudzubillah, pada saat kondisi fisik kita tidak sehat, tidak bugar, maka ini akan sangat mempengaruhi terhadap proses ibadah Ramadan ya. Karena kesehatan fisik ini merupakan penopang. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, kemudian yang keempat, supaya ibadah Ramadan kita maksimal, yang keempat adalah harus dipersiapkan apa? I'dadul mali, persiapan finansial. Dengan cara apa? Dan tentu dengan cara kita mempersiapkan uang, harta ya. Untuk apa? Supaya kita di bulan Ramadan banyak infak, sedekah, zakat, banyak memberi buka kepada orang-orang yang sedang berpuasa, bahkan bisa membantu kepada sesama. Ini yang poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima adalah i'dadul ijtimai, persiapan sosial. Ya. Apa yang dimaksud dengan persiapan sosial? Artinya mempersiapkan komponen orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, masyarakat, lingkungan kita untuk menyemarakan bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentu menghindari kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan berkah, bulan suci, tentu tidak layak dan tidak pantas dengan cara-cara mengikuti atau mengadakan acara-acara, apalagi yang di situ ada nuansa syiriknya, ada nuansa penyimpangan dalam agama. Naudzubillah. 5 hal ini penting. Yang pertama adalah persiapan mental. Kedua, persiapan intelektual. Ketiga, persiapan fisikal. Keempat, persiapan finansial. Kelima, persiapan sosial. Ini sangat penting. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini ibadah yang terbaik dan ibadah yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian kultum dari saya Agus Hambali, semoga bermanfaat. Aku qouli hada, astaghfirullahu li wa lakum, innahu kana huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.